Komunitas Emak dan Perempuan Anti Kekerasan Kabupaten Sragen siap mendukung Gus Muhaimin sebagai Presiden 2024. Iya. Jadi cerita. Oke, itu pelecehan, masuk kategori pelecehan seksual, itu kekerasan seksual juga. Lalu yang lain? Kegiatan hari ini adalah komunitas di mana ibu-ibu berkumpul bersama untuk menyuarakan hatinya bahwa kami semua tidak sepakat adanya poligami. Terus pandangan dari jenengan mengenai tentang Cak Imin itu seperti apa? Cak Imin adalah sosok tokoh public figure dan seorang politik yang sukses, dan beliau pun sebagai contoh di mana rumah tangga beliau pun sangat harmonis, dan beliau pun sangat mengagungkan seorang sosok istri, bahwa istri itu cukup satu. Kesuksesan laki-laki itu di belakangnya pasti ada istri, dan dengan kesuksesan beliau pun apapun yang sudah beliau raih, beliau tetap berkomitmen pada satu istri, dan rumah tangganya itu beliau pernah mengatakan sendiri bahwa kita tahu beliau mengatakan rumah tangga itu cukup satu kali sampai mati. Nah, kita sangat bangga mempunyai sosok, memiliki tokoh dan seorang public figur yang luar biasa, sangat memperjuangkan hak-haknya perempuan dan menjaga perasaan seorang istri. Dia mensuasi kan mestinya harus ada jatah untuk head 3 hari. Periksa bukannya kemudian nggak boleh tuh main-main orang sembarangan, main tebang, main curi. Adalah komunitas emak-emak dan perempuan yang mana kita semua anti terhadap kekerasan. Kita bersatu padu memperjuangkan hak para perempuan, hak para emak-emak agar terlindungi. Dan di sini kami memohon kepada Bapak Muhaimin Iskandar agar terus berjuang untuk keadilan, untuk kemerdekaan para perempuan dan para ibu-ibu termasuk anak-anak. Pandangan kami mengenai Gus Muhaimin itu, beliau adalah pribadi yang berkarakter, pemimpin sosok yang sangat bijak, yang bisa kami teladani. Beliau selalu memperjuangkan dan menjunjung tinggi nilai agama, nilai budaya, dan beliau mau turun ke bawah, tidak membeda-bedakan antara petani, nelayan, pejabat, dan yang lain sebagainya. Terus harapannya sendiri dari Harapannya dari kegiatan ini suara kami bisa didengarkan, aspirasi kami bisa didengarkan oleh negara, oleh pemimpin-pemimpin kami melalui Mbak Lulu DPR RI, dan juga disampaikan kepada Gus Muhaimin Iskandar agar nilai-nilai perempuan, nilai-nilai kebudayaan, kekerasan, dan yang lain itu diperjuangkan sampai menjadi RUU TPKS. Merupakan sosok yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Bahkan Terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi untuk komunitas perempuan ya yang ada di Sragen. Saya lihat tadi itu komunitasnya cukup beragam sebenarnya, mulai dari komunitas yang memang sudah lama berkecimpung di isu-isu pemberdayaan perempuan, kemudian penanganan dan pendampingan kekerasan terhadap perempuan, bahkan juga ada yang teman-teman dari usaha UMKM. Nah, kaitannya dengan aspirasi mereka untuk memberikan dukungan kepada Pak Muhaimin, saya kira sangat wajar ya, karena memang beliau sosok yang sangat luas dikenal publik dan sangat rajin menyapa masyarakat, dan sikap politik Pak Muhaimin itu jelas gitu kalau untuk pemenuhan hak-hak perempuan. Ya kayak kemarin aja ketika RUU TPKS dalam kondisi stuck, beliau juga yang kemudian menggedor ya agar RUU TPKS itu segera disahkan, dan itu kan disaksikan oleh publik. Kemudian juga yang terkait dengan isu minyak goreng, kemudian isu soal pupuk, isu yang terkait dengan petani, soal pendidikan,
Jadi isu-isu yang terkait dengan problem rakyat, isu tentang kesejahteraan itu direkam ternyata oleh masyarakat kita, dan saya kira ini penting ya untuk kita sampaikan lah kepada beliau, dan saya mendukung gitu. Apalagi tadi disampaikan juga bahwa ibu-ibu sudah mulai berpikir bahwa masa depan pendidikan anak-anak mereka itu penting. Sehingga beasiswa untuk para petani harus kita suarakan sebagai beasiswa afirmatif yang memang judulnya itu untuk anak petani. Kan kita nggak ada, selama ini kan beasiswa ya umum. Misalnya bidik misi apa dan seterusnya, yang seleksinya juga memang hanya kategorinya keluarga, misalnya kategori miskin dan seterusnya. Tetapi beasiswa petani itu kan berbeda. Karena kita juga ingin regenerasi petani itu bisa dijamin, dan selama ini yang namanya kesejahteraan petani kan juga belum bagus. Jadi boro-boro untuk menyekolahkan sampai tinggi, karena untuk bisa survival aja juga berat ya. Nah, saya kira kalau ada dukungan pemerintah dalam hal ini yang mereka sampaikan tadi itu diperjuangkan oleh Pak Muhaimin, agar ada pendidikan khusus anak petani sampai ke pendidikan sekolah tinggi atau di kampus, saya kira itu bagus banget. Terus yang kedua soal isu jaminan sosial dan keselamatan kerja, saya kira ini menarik juga, karena saya memang diskusi cukup agak intens ya dengan di beberapa kesempatan lah. Ternyata itu yang sekarang diajukan sebagai aspirasi mereka untuk diperjuangkan, karena resiko-resiko sebagai petani ini kan nggak pernah diperhatikan dan nggak pernah diakuin. Emangnya petani ini lebih rendah dibandingkan misalnya kerja-kerja di sektor yang lain, industri atau pabrik atau mana gitu loh. Nah, saya kira bagus juga kalau ada semacam kayak jam sostek, tetapi ini yang disubsidi oleh negara. Saya dukung itu dan akan saya sampaikan ke Pak Muhaimin. Jadi aspirasi yang dititipkan dan yang disuarakan akan kita siap sampaikan ke beliau. Mbak Lulu tadi sebelum acara ada sosialisasi dari Mbak Lulu, itu tadi mengenai apa tadi? Oh iya, saya melakukan sosialisasi terkait dengan RUU tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kita ngasih semacam background kenapa RUU ini menjadi penting, kemudian fakta-fakta juga kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, hal-hal yang diatur di dalam undang-undang ini ke depannya, dan ini menurut saya penting untuk diketahui oleh teman-teman yang ada di Kabupaten Sragen, karena beberapa kejadian terakhir juga saya lihat ada kekerasan seksual ya yang bahkan dialamin oleh anak-anak, dan itu juga korbannya laki-laki itu, termasuk juga ada korban perempuan yang mengalami eksploitasi dan seterusnya. Nah, saya kira ini sudah jadi tugas DPR selama masa reses juga memang mensosialisasikan undang-undang, dan karena saya anggota Panja RUU TPKS maka saya memilih untuk melakukan sosialisasi RUU TPKS. Kita butuh dukungan masyarakat agar pembahasan ini segera bisa dimulai, karena sekarang ini DEM dan Supres dari Presiden udah di tangan Ketua DPR tapi belum nyampe juga ke kami yang ada di fraksi, apalagi di Balik, sehingga belum bisa dibahas. Secepatnya dibahas dan secepatnya kemudian itu diputuskan, karena payung hukum untuk penanganan penindakan terkait tindak pidana ini sudah dibutuhkan, dan juga pemulihan ya terutama kepada hak korban itu juga sangat mendesak, dan ini kan belum bisa dilakukan kalau nggak ada payung hukumnya gitu. Oke.